Perkenalkan, saya Rian Dwi Siswanto. Perkenalkan, nama saya Argo Febriansa. Perkenalkan, nama saya Vina Tarida. Perkenalkan, nama saya Siti Dindiana Sari. Baik teman-teman, di sini saya dan teman-teman saya akan mempraktekkan media ajar, yaitu media visual poster. Di sini nanti kita akan menerangkan satu persatu tentang apa yang ada di dalam poster ini. Hai teman-teman. Hai. Ini ada yang sudah tahu apa itu 4A? Oke, baik. 4A itu adalah singkatan dari anti korupsi, anti kolusi, anti nepotisme, dan anti bullying. Nah, di sini saya ada cerita tentang 4A. Saya akan bercerita ya, dengarkan baik-baik. Di sebuah desa yang indah ada sekolah bernama Sekolah Pelangi. Di sekolah itu semua anak selalu belajar bersama dengan senang hati. Suatu hari, Bu Guru Sari bercerita kepada anak-anak tentang 4A. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang 4A, yaitu anti korupsi, anti kolusi, anti nepotisme, dan anti bullying, kata Bu Guru. Anak-anak pun penasaran, apa maksudnya Bu Guru, tanya Buki. Bu Guru mulai bercerita. Dulu di sekolah ini pernah ada anak yang korupsi. Dia mengambil uang kantin teman-temannya tanpa izin. Akhirnya teman-temannya jadi sedih karena kehilangan uangnya. Itu namanya korupsi ya teman-teman. Iya, Bu. Pernah juga ada nepotisme. Ada lomba lari dan pemenangnya dipilih hanya karena dia anak teman guru, bukan karena dia yang tercepat. Itu tidak adil. Semua harus punya kesempatan yang sama. Dan yang terakhir ada bullying. Ada anak yang sering diejek karena penampilannya berbeda, padahal semua anak itu sama-sama baik. Bullying membuat orang sedih dan takut. Kita harus saling menyayangi dan menghormati. Maaf, ini ada yang ketinggalan satu, yaitu anak yang kolusi. Dia bekerja sama dengan temannya supaya menang lomba mewarnai, padahal seharusnya dia tidak layak menang. Itu curang. Kita harus adil ya teman-teman. Mendengar cerita Bu Guru, anak-anak jadi paham. Mereka sepakat untuk menjadi anak-anak yang jujur, adil, dan baik hati. Sejak hari itu di Sekolah Pelangi semua anak-anak belajar untuk tidak korupsi, tidak kolusi, tidak nepotisme, dan tidak membuli teman-teman mereka. Sekolah pun jadi tempat yang menyenangkan dan damai. Pesan moral dari cerita yang sudah saya bacakan tadi, jujur itu penting, adil itu harus, baik hati dan saling menghormati membuat kita bahagia. Oke teman-teman, di dalam poster ini ada gambar anti korupsi, anti kolusi, anti nepotisme, dan anti bullying. Setiap masing-masing dari gambar ini nanti akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Halo teman-teman. Hai, Pak. Baik, saya selanjutnya akan menjelaskan tentang apa itu korupsi. Korupsi adalah segala sesuatu yang bukan hak milik kita, yang kita ambil untuk diri kita sendiri. Misalnya uang buku, uang untuk bangun sekolah, itu diambil untuk kebutuhan kita sendiri. Apakah kalian pernah melihat contoh korupsi di lingkungan sekolah? Pernah. Misalnya apa? Itu Pak, bayar kedanis nggak bayar itu termasuk korupsi kan? Contohnya seperti kayak membeli gorengan 5 tapi ngasihnya sebarang. Iya. Ya, itu termasuk korupsi. Itu merugikan pedagang yang di kantin, Kan orang lain. ya, dan merugikan orang lain. Pesan moralnya adalah kita harus mendasari segala sesuatu dengan kejujuran agar tidak merugikan orang lain. Terima kasih. Kalian tahu nggak itu apa kolusi? Iya. Kolusi itu artinya bekerja sama secara curang untuk mendapatkan keuntungan. Nah, contohnya seperti kalau ada lomba, kita nggak boleh membantu teman kita untuk mendapatkan kemenangannya. Padahal dia itu curang, tapi supaya dia menang. Kolusi itu tidak adil dan membuat orang lain yang lebih pantas jadi kalah. Seperti kayak sebenarnya dia itu menang, tapi dia curang untuk mengalahkan temannya itu. Pesan yang kita ambil, kita harus selalu adil dan tidak bermain curang. Terima kasih. Nepotisme adalah, jadi kita itu punya, semisal ya, ada hubungan darah,
atau enggak sahabat, rekan, bahkan sahabat kita. Jadi kita itu memilih pemenangnya itu hanya orang-orang terdekat kita saja. Nah, menurut kalian itu hal yang baik apa buruk, teman-teman? Buruk. Jadi contohnya gini, semisal kita mengadakan lomba. Nah, yang menjadi jurinya itu adalah ibu kita sendiri. Nah, ibu kita sendiri itu memilih kita sebagai juara tanpa mempertimbangkan hasil atau gambarannya. Nah, itu kan kurang baik ya teman-teman. Kita memilih seakan-akan, oh ini anak saya memilih ini saja membuat juara. Itu nggak baik ya teman-teman. Atau semisal kalau di kelas gini, kalian pernah gurunya itu sebagai apa ya, kalau di rumah itu paman atau bahkan ibu sendiri. Pernah alami? Tidak. Pernah. Nah itu pasti kan kayak apa ya, yang jadi ranking itu kayak saudara-saudara sendiri. Sebenarnya itu nggak boleh teman-teman, itu termasuk contoh dari anti nepotisme. Baik, sudah jelas dari penjelasan saya teman-teman? Sudah. Jadi pesan moral yang dapat kita ambil anti nepotisme yaitu kita tidak boleh membeda-bedakan dan harus adil untuk memilih pemenangnya. Contohnya seperti itu tadi, walaupun ada hubungan darah, kerabat, teman, atau bahkan sahabat. Itu ya teman, kira-kira baik, biar dijelaskan oleh rekan saya nantinya. Dadah, Assalamualaikum. Nah, berikutnya ada anti bullying. Teman-teman pasti sudah dijelaskan dengan kata bullying kan? Ya. Nah, ada yang sudah tahu bullying itu apa? Nah, jadi bullying itu artinya mengejek, memukul, atau membuat orang lain merasa sedih. Misalnya kita mengajak teman yang berbeda agama, berbeda ras, atau berbeda suku, menertawakan teman yang kita lagi jatuh atau lagi kesusahan, memukul teman yang lebih kecil dari kita. Itu tidak boleh dilakukan ya teman-teman. Kenapa, Bu? Dan nanti kalau memukul teman yang lebih kecil, itu pasti nanti temannya akan merasa sedih. Enggak, temennya Ya. temennya itu. Tidak boleh seperti itu, menyakiti hati temannya. Temen saya kalau membeli kerudung macan. Iya, nanti dia dosa. Nah, di sini ada gambar anti bullying. Dan ini dia lagi sedih, dibully lagi bullying gambarnya di sini. Bullying itu sangat menyakitkan dan membuat orang menjadi takut. Jadi pesan yang dapat diambil dari anti bullying ini, mulai sekarang kita harus jadi orang yang saling menyayangi satu sama lain. Sudah paham dari sini apa? Gimana Bu sayangnya? Gak apa-apa. Sudah paham anak-anak? Baik, terima kasih. Sekian perkenalan media ada dari kelompok kami. Saya tutup, mohon maaf bila ada salah kata yang kelompok kami ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.